saja yang mereka sukai. Candu bisa diartikan sebagai rasa ketagihan bagi seseorang untuk sesuatu hal yang sering mereka lakukan dan menjadi kegemaran tersendiri tentunya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Septi Puspita dari Logika Rasa Berbicara. Berbincang-bincang yang berawal dari pemikiran saya, lalu menginterpretasikan rasa dan logika kita untuk menemukan sebuah jawaban, pada akhirnya akan menuntun kita pada satu langkah setiap kalinya untuk menjadikan kita lebih dewasa bagaimanapun kondisi baik buruknya cerita kita. By the way, episode kali ini yang akan saya urai tidak hanya dari pemikiran saya, melainkan ada beberapa pemikiran dan ada beberapa sudut pandang. Ya, kali ini saya akan kolaborasi bersama teman-teman saya menginterpretasikan rasa dan logika kita. Ngobrol-ngobrol santai tentunya. Kita akan membahas tentang sebuah candu karena mereka sendiri adalah seorang pecandu. Tapi di sini bukan pecandu yang merusak diri ya, akan tetapi pecandu yang malah membuat kebutuhan jasmani dan rohani kita tetap terjaga. Penasaran kan siapa saja yang akan berbincang-bincang dengan saya? Untuk itu ikutin saya. Stay tune. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya, di subscribe juga, dan di komen. Mungkin kita akan membahas topik selanjutnya nanti. Ya teman-teman, sekarang aku udah bersama narasumber aku. Kita akan berbincang-bincang sebuah candu lagi. Coba perkenalan dulu nih Pak, dengan siapa? Halo, namaku Elbella Jane, bisa dipanggil Bella, biasanya dipanggil Bella. Rumahku asalnya asal Malang, cuma di Singosari tempatnya. Terus apa lagi nih? Hobi naik gunung ya pastinya. Hobi naik gunung. Mungkin ini apa sosmednya mungkin? Oh, sosmednya Elbella Jane 10 ya, di follow Instagramnya. Terus ini dengan siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Tata Ramadhani. Aku lahir di Surabaya, asli Surabaya, cuma Purwokerto, Jawa Tengah. Lahir di Surabaya dan kuliah di Surabaya. Ya, Ini tadi dari Surabaya tadi. ya dari Surabaya langsung. Langsung ke sini. Oh, jauh-jauh dari Surabaya. Kenalin, kalau aku kalian cukup panggil aku nama aku dan gitu aja sih. Kalau aku kelahiran Pontianak, baru pindah juga sekolah SD dan sekarang domisili di Mojokerto sih. Udah itu aja mungkin. Apa sosmednya? Oke, kalau sosmed kalian bisa follow Instagramku now dan gitu aja. Aku. Iya. Instagram Bintang HRM. Bintang aku. Kita akan membahas tentang pandemi ini terlebih dahulu. Menurut Kak Bella, Kak Bintang sama Kak Nawang, awal dari pandemi ini datang ke bumi ya, membuat semua ini meresah. Nah, terus tanggapan dari kalian gimana? Pertama, ngerasain adanya pandemi. Kalau menurut aku sih pribadi kan selama pandemi ini kita emang benar-benar udah libur untuk mendaki ya, karena memang sulit untuk kemana-mana, tapi emang demi kesehatan sih untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita, karena resikonya besar banget ketika kita misalnya daki gunung keluar kota, kita balik juga resikonya ke kita ya, tapi yang penting ini mulai di normal, kita kembali lagi dengan aktivitas pendakian tapi tetap pada protokol kesehatan. Yang penting itu seperti itu sih, meskipun kesulitan kita harus benar-benar harus mentaati tadi. Sadar diri. Ya benar. Terus dengan kegiatan masing-masing nih, pertama kali kayak ngerasa kayak gitu kayak gimana? Apa kewalahan apa gimana? Dari aku ya, ini pertama kan waktu itu untungnya sih waktu itu setelah kuliah kan udah selesai tuh waktunya waktu sudah cari pekerjaan itu sulit, sama apa lagi kan serba online. Nah itu benar-benar ini gimana ya gitu ya, tapi tetap bisa sih, cuma pertama-tama emang work from home selama 14 hari kita di karantina itu, cuma ya gak apa-apa lah untuk saat ini, tapi kan resikonya ke kita karena mungkin dari salary juga berkurang ya kan, pasti kan bebannya itu berbeda daripada biasanya, itu beban banget lah itu kalau pas kayak gini ini hal baru apa yang kalian lakukan? Ya, kalau aku pribadi itu olahraga
lari. Ya sama melatih fisik kita juga biar nggak langsung di rumah aja gitu. Di rumah aja kan kita langsung bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, malah kita nanti malah menimbulkan penyakit. Mending ya kita olahraga, berarti olahraga itu aja sih, sama main-main editing video gitu. Karena pribadi kan aku juga mainan YouTube, jadi sama-sama mencoba hal baru. Mungkin Kak Nawan? Kalau aku tetap kerja, cuma memang biasanya kan pulang kerja capek nongkrong gitu. Karena kan susah jadinya buat ke hal yang lebih baik kan mau sekolah jadinya ya belajar online kayak gitu mau rajin sekolah. Udah gitu aja sih. Dengan kita mulai kayak aktivitas baru itu terus di wisata-wisata kan makin banyak orang yang tidak sadar sama protokol kesehatan ini ya. Terus tanggapan Kak gimana? Untuk protokol kesehatan itu kembali kepada kita sendiri sih ya, karena resiko kan ditanggung sendiri ya. Ketika kita melanggar peraturan itu, berarti kita harus siap mendapatkan resiko itu. Yang penting kita harus sering-sering mentaati pemerintah, karena apa ya? Terlalu kalau kita sering melanggar, otomatis kembali ke kita sendiri. Iya intinya ke kesadaran diri sendiri aja masing-masing gitu aja. Tambahan. Apa? Selain kesadaran diri sendiri itu harus kayak penyedia tempat wisatanya itu harus benar-benar tegas, Tegas, ya. harus tetap sering inilah kayak memberi masukan-masukan tentang protokol. Kadang kan orang manusia itu kan suka lupa. Harusnya tempat wisata itu tetap menyediain petugas-petugas untuk mentaati peraturan tersebut gitu, biar terlaksana, biar lancar kan enak. Tapi selama ini apa ada petugas yang tegas kayak gitu? Kalau di dunia pendakian itu dari pihak basecamp malah makin ketat gitu, makin ketat. Nggak tahu lah kalau tempat yang lain kan. Kalau mungkin Mbak Bella kan sering nggak di pendakian aja nih ya. Terus di sana masih menerapkan protokol kesehatan apa gimana? Wisata-wisata. Kalau wisata alam sendiri sih, mungkin kalau yang sepi banget itu jarang penjaga. Kan sukanya apa ya? Aku kan suka explore yang belum ada penjaganya. Itu kayak kita kemana-mana gitu langsung aja gitu. Itu jarang sih, banyak orang. Mungkin kalau wisata-wisata kayak misalnya sekelas wisata keluarga, kolam renang atau apa itu ada. Cuma mungkin termometer itu sama hand sanitizer. Oke teman-teman, jadi tetap mentaati protokol kesehatan ya. Sekarang kita akan membahas topik intinya. Hal pertama apa yang kakak-kakak alami sehingga membuat kalian secandu ini sama rumput alam? Pertama pendaki itu karena teman organisasi waktu sekolah. Nah di sekolah. di situ aku kan nggak pernah mendaki, terus mau izin kan takut. Terus teman-teman ngomong aku izinin, terus mereka ke rumah ngizinin ya udah. Dari itu daki itu emang awalnya kayak speechless, mampu nggak sih? Nah, ya Terus itu. tinggi itu gitu, terus sampai Kan wanita ya? terus di situ udah sampai sini aja, tapi teman-teman itu support, ayolah nanti bakal tetap sampai pelan-pelan aja nggak apa-apa, kita nggak ngambil waktu katanya gitu. Ya udah akhirnya waktu sampai di atas bener mereka nggak ngebohongin, jadinya oh jadi kayak gini ya, ntar saya lunas kayak gitulah. Langsung latihan gitu ya? Dan sih Kalau Kak Bintang mungkin Kalau aku hal pertama apa? hal pertama ya dari kecil sih mbak, memang kayak melihat gunung besar itu kan kayak gagah, terus kita punya pikir kapan sih bisa ke sana ke atas gunung gitu. Sampai SMA itu terlaksana karena biasa teman juga, biasa teman pertama kali ke Penanggungan naik, terus dari situ kan kita penasaran, terus kenal orang baru, kita pengennya kayak lagi yang lebih tinggi gitu kan. Nah, terus cuma tapi gak rame-rame, jadi kayak sedikit berempat gitu naik ke Juno. Setelah itu kayak ada rasa penasaran lagi dalam diri, terus lagi berdua nyoba lagi, terus dalam terakhir berdua itu kayak masih ada kayak ya penasaran lagi kan, gimana ya kak ngerasainnya pergi sendirian tanpa teman dari rumah, dari kota gitu kan. Banyak Muncul kayak penasaran gitu, wah kepengennya, wah kok enak
dalam sisi lain kan kita merasa takut sih kadang orang kan sendirian nanti tinggalnya di mana, makannya siapa kan gitu. Cuma itu merasa kayak hilangin terus akhirnya beraniin diri berangkat sendiri. Akhirnya kan ternyata ya banyak orang lain sih baik, peduli sama kita meskipun baru kenal, ngobrol enak-enak kan langsung nyambung gitu. Kalau sama mendaki juga sih sama orang lain pun kalau kita baik, insya Allah lah kita balas yang lebih baik gitu. Dari situ kan kayak pengalaman ya itu yang dicari dalam dunia gunung kan, itu bukan hanya kita naik foto terus capek buat apa kan Mbak? Iya. Naik gunung ya dicari pengalaman, terus kayak oh ketemu orang ini gitu kan, kita dapat pengalaman dari mereka, terus kita bisa belajar lagi gitu dari pengalaman lain. Tentu kan pengalaman kita kan mereka punya, tapi pengalaman mereka belum tentu kita yang punya. Kalau aku dari gunung itu ya dari pengalaman banyak-banyak yang bisa. Terus mungkin Kak Bella pertama apa? Yang pertama itu nggak pernah terpikirkan ya untuk bisa naik gunung. Karena itu untuk wanita itu kayak hal yang tidak mungkin gitu. Karena apa ya, sesuatu yang dari izin orang tua aja susah gitu loh. Tapi karena emang ada saudara yang mengajak, yang dia suka naik gunung, akhirnya kita berdua ke sana, ke salah satu gunung. Itu ya mungkin jauh sih, kayak nggak mungkin, kayak mungkin kan lelah gitu loh. Ingatnya lelah apa ya, kayak kelaparan atau gimana gitu. Tapi akhirnya pas sampai di atas itu benar-benar wah luar biasa ya gunung ini. Ternyata ketika kita naik gunung tuh waktu lelah, waktu capek, itu ketika naik kita tuh bersyukur banget gitu melihat kebesaran Tuhan yang gak ada habisnya gitu. Itu benar-benar luar biasa dan aku mulai kecanduan dari situ. Akhirnya setelah dari situ naik gunung terus gitu ceritanya. Jadi mulai dari situ kita kenalan sama teman-teman komunitas, akhirnya naik gunung terus gitu. Tanggapan orang tua gimana? Terus orang tua kan pasti kaget, ngapain sih ke gunung gitu? Iya, kadang orang tua tuh mikir kayak gini, ngapain sih Nduk? Gitu. Kalau orang Jawa kan ngapain sih Nduk capek-capek ke gunung gitu. Aku bilang, ya karena gunung itu ada sesuatu yang membuat hal beda mah gitu. Karena di gunung kita bisa belajar banyak banget, banyak pengalaman, banyak orang peduli sama kita, banyak hal-hal baru yang kita nggak ketahui gitu. Itu adalah pelajaran berharga sih. Kita kelaparan bareng, kehujanan bareng, capek-capek bareng, berusaha bareng untuk menggapai puncak. Bukan puncak aja sih, setiap perjalanan mempunyai puncak. Prosesnya ya. Ya prosesnya itu yang lebih nikmat prosesnya. Iya benar. Sempet gak sih orang tua kita ini kayak melarang kita untuk mendaki gitu? Sempet banget ya, Pasti sempet ada. ya. malah tiap kalau mau mendaki gak usah lah kayak gitu ya. Tapi ya kita lagi niat Iya, belajarnya biar bisa berangkat kayak gitu. Iya, Orang tua kan masih khawatir ya. khawatir banget sih. Akhirnya kayak aku ya pernah ya ke mana? Mau ke Semeru. Itu ceweknya sih cuma 2 dari 13 anak. Nah itu izinnya itu susah banget gitu loh. Kamu ngapain? Itu gunung orang aja. gunung maksudnya apa ya? Tinggi. Semeru gitu loh, apa tertinggi se-Jawa gitu. Gak mungkin kamu bisa. Ya Allah mah ya aku pengen lah, maksudnya aku melihat apa Ranu Kumbolo kan pengennya kayak gitu, mungkin incaran kita mungkin udah indah-indah gitu Ranu Kumbolo. Bukan puncak sih sebetulnya, cuma karena teman-teman memang pengen ke sana, ya aku ikut gitu akhirnya. Teman-teman datang ke rumah ngizinin, padahal itu cowok-cowok semua. Ya udah, iya akhirnya berdebat dulu. Kamu ngapain Mbak Bella gini-gini di sidang gitu? Di sidang pastinya teman-teman cowok, tapi akhirnya boleh. Akhirnya percaya lah sama orang tua sekarang. Mulai dari kapan kalian bisa suka sekali sama menjelajah terus berpetualang? Mungkin nggak berpetualang aja ke gunung ya, kayak ke seluruh kota mungkin, terus ke wisata-wisata yang keluarga atau kemanapun yang mungkin membuat kita lebih bahagia kan? Oke, teman-teman dulu. Dari kapan? Dari kapan? Ya kalau tempat wisata sebelum gunung ya mungkin sama keluarga kan. Oh, sama keluarga dulu ya. Tempat-tempat yang kayak pantai, terus wisata-wisata kayak coban-coban gitu kan sama keluarga kan, sama ngasih gitu. Terus Akhirnya sama teman-teman.
SMA, terus ya namanya juga masih sekolah remaja kan pinginnya ngeloyor sendiri. Nah, akhirnya kan keterusan dan itu emang kayak nggak palsu sih, memang beneran fakta kan. Memang kalau kita ketagihan sekali gitu kan selamanya ya pasti gitu aja terus ya. Kan ya sempet sih ke luar kota sendirian malah kan ya. Iya sih, Jawa Barat itu kan ya kayak punya temen dari sana kayak Ini mengunjungi gitu. kepingin kayak waduh kayak pengen runai lah. Nah. Ya akhirnya kesampaian sendiri itu Iya. kan udah nyambangin mampir sendiri kan enak. Kalau kita banyak temen kan susahnya itu karena kendala waktu, terus katakan uangnya kan kadang. Iya, kita kan masih sekolah mungkin ya. Pas masa-masa SMA kan memang sulitnya kan itu. Kalau aku dulu ngambilnya itu kayak liburan panjang kenaikan kelas gitu. Kalau ada apa itu aku langsung jadi gak hanya satu gunung gitu, langsung sekalian kayak semisal di Wonosobo ada kayak Sumbing, Sindoro sama Perahu Kembang kan. Nah, itu kan dimanfaatin dalam satu minggu, 2 minggu kan bisa gitu. Satu minggu? Jadi kita kayak gak nyicil gitu loh Mbak. Jadi kayak langsung kayak ya itulah biar Gak capek hemat gitu? biar hemat uang satu, hemat waktu. Tapi kalau masalah capek ya capek. Capek kan? Cuma kan ya gak bisa dibohongin kalau udah mengenal dunia gitu aja pasti Ketagihan kita. terus ya. Kalau aku sih gitu mainnya tergantung ketika nyicil langsung. Kalau aku itu mulai sejak kuliah ya. Kuliah semester 2 itu kira-kiranya tahun 2015 maupun 2016 itu suka naik gunung. Aslinya sih nggak maniak banget ya, karena dulu memang karena izin juga kuliah. Nah sejak itu kan waktu semester 2 itu memutuskan untuk kerja sama kuliah. Tapi kerja waktu itu part time, jadi uang yang dibuat part time itu tadi buat jalan-jalan gitu loh, buat jalan-jalan. Ya bagiku kepuasan kita itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang ada dalam diri kita, kebahagiaan kita. Jadi ketika kita cari uang, kita mendapatkan sesuatu dari hasil kita sendiri itu sangat memuaskan gitu. Itu sih, dari situ sih mulai terus akhirnya menabung untuk nabung kemana gitu. Itu sih. Terus yang kenal sih Kalau aku emang dari terus apa ya, suka dari keluarga sendiri terus emang dari kecil tuh hiper banget. Jadi kalau mau kayak aku pengen ke sana gitu, ya wes ayo dulu kan sama keluarga, terus makin dewasa kan sama teman. Tapi ya harus ada izinnya itu, harus selalu diizinin di rumah kayak gitu. ya saya wanita. Terus aku pengen main jauh, terus dia kenal pendakian itu, terus bariku apa aku mau kerja, katanya orang tua ngapain sih kamu kerja, orang tua masih mampu ngasih, cuma aku kurang apa ya, kurang puas gitu loh, daripada nanti aku pengen kesana tapi dengan biaya kan nggak mungkin biaya ngepres dikit gitu. Aku mau lah pulang sekolah jangan sore sampai malam kayak gitu, terus ya memang uangnya bagi sendiri main sendiri aja sih. Siapa yang memberi kesan pertama kalian sehingga membuat kalian cari ini? Yang tadi aku bicarain sih saudara itu, saudara perempuan. Karena deket banget sama aku, jadinya dia aku minta sharing tentang apapun itu dia kasih sharing sama aku tentang naik gunung, tentang main. Dia udah sering ke naik gunung. Sering sih, cuma kan posisinya dia di Banyuwangi. Dia di Banyuwangi, jadi kita mesti calling-callingannya lewat WA, ada video call gitu kan. Cuma sekarang sudah menikah, jadi susah punya anak juga ya. Apa kabar diriku yang masih kemana-mana ya, itulah. Dikuaskan dulu ya. Benar banget. Kalau aku ya teman organisasi, cuma aku dulu kan mikirnya gini, kagetku kan cowok kan kebanyakan teman-temanku itu entah 11 orang kalau nggak salah, ceweknya memang 3. Mereka itu prepare banget, kayak kamu bawa apa pas kaki double nggak, kamu jangan lupa bawa jaket kayak gitu. Jadi aku merasa kok kalian care banget gitu. Ya beda lah, kita itu mainnya di gunung, bukan mainnya di tempat-tempat biasa. Dia mikir, oh jadi kayak gini ya, temenku sekian kayak gitu ya, walaupun lagi muda sih. Lebih menemukan jiwa teman Aku kita ya. tahu ya, padahal kan biasanya
cowok ya kayak cuek bodo amat gitu kan sama temen ceweknya gitu. Cuma karena kejadian itu jadi aku ingat, oh ternyata kayak gini gitu sih. Kalau saya ya berterima kasih sama teman-teman semasa SMA terus kakak kelas juga kan dulu pernah ngajar. Nah, yang pernah kan dulu sampai sekarang malah aku yang kecanduan banget. Ada yang kerja, ada yang sibuk kuliah, cuma gak rutin kayak aku sekarang gitu. Kayak aku sekarang mungkin 1 bulan bisa tiap minggu banget. Ya Allah. Parah. Cuma dari situ kan kita belajar, kita harus memanage apa yang harus kita bawa. Dalam segi gunung kan kita punya kayak karakter gunung kan beda-beda mbak. Jadi kita harus benar-benar siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk kalau di gunung kita. Kalau kita lihat dulu harus siap kemungkinan terburuk. Biar apa? Biar kita itu belajar disiplin soal alatnya, disiplin soal waktu. Kadang kan orang kan packing segini kadang kan lama kan ya itu bisa berkurang kalau kita disiplin belajar lah, terus belajar, tapi harus benar-benar fisik itu harus ada karena gunung kan bukan sembarangan. Karena kan orang daki minim pengetahuan asal daki kan akhirnya kan kecelakaan gitu kan. Bukan tim sarnya yang merasa repot, bukan, karena yang merasa repot rugi kan diri kita sendiri, terus orang tua juga kan pasti kepikiran untuk lanjut ke depannya. Kalau laki-laki kan pasti susah kalau udah kejadian-kejadian gitu. Itulah harus siap gitu. Rasa nggak sih kalau gunung ini adalah sebuah guru kita dalam hidup kita? Kalau aku ya bisa, karena kita belajar itu sharing itu harus tentang di gunung. Kalau bagiku gunung juga tempat sharing, tempat cari teman, cari pengalaman gitu. Karena kan kita kalau di gunung, kalau kita hanya daki capek ya percuma gitu kan. Kalau aku orangnya naik gunung malam-malam kan di kopi kan kita sharing gitu ya. Pengalaman apa yang kita kontak kayak sumpah-sumpahnya lah mbak gitu kan. Kita juga sharing. Nah, selama teman kalau kita sharing kan pasti kadang kan ada yang ngasih solusi ya, kadang yang tahu cuma diem aja kan gitu. Jadi ya gitulah kalau aku manfaat dari sini buat sharing. Pernah nggak sih ketemu teman-teman yang kayak kita udah kayak kompak nih, terus dia malah santai-santai aja kayak nggak mau apa bantu kita? Ada nggak sih kayak gitu? Ada banget. Setiap pendakian tuh pasti kita mempunyai temen yang kayak gitu, kayak plus minusnya ya. Jadi kayak misal nih kita sibuk bangun tenda, ya kan bagi tugas tuh biasanya cewek kamu masak, oh aku tak bangun tenda, gitu biasanya. Tapi kadang ada temen nggak sebut nama ya, maksudnya ada temen gitu cowok-cowok tuh pada bangun tenda, dia itu sibuk ngeluarin barangnya di karier itu, terus buat apa tendanya belum pasang gitu kan. Kalau cewek kan biasanya udah masak aja dulu gitu, udah masak, tapi dia sibuk sudah liatin kenapa sih ini anak gitu loh, kok kayak gini gitu. Tak perhatikan setiap perjalanan, tapi akhirnya lama-lama tak tegur, ya itu loh Pak, bantuin gitu loh. Tapi kita nggak boleh lah nanti langsung to the point, soalnya kan namanya orang kan beda-beda tuh, maksudnya kita punya emosional beda-beda. Jadi bantuin, apa sih mbak? Itu loh temanmu bangun tenda gitu. Kamu masa capek? Semua capek, semua bawanya berat. Maksudnya kita bagi-bagi gitu. Tapi masa kamu sendiri kayak gini? Akhirnya dia sadar gitu. Yang penting kita saling mengertikan sih, gitu aja sih intinya. Yang penting kita saling kompak itu sesama tim, dan kita harus bisa jaga kekompakan itu ketika kita saling sharing sih. Selama pendakian ya kan kayak ke Semeru, ya kan pasti melewati vegetasi gitu kan. Terus pasti ngalamin teman-teman yang kayak tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini apa, kita tetap egois naik gunung apa gimana sampai puncak gitu. Aku pribadi, ini yang dulu ya. Ini aku pribadi nih waktu kayak ke Semeru, itu aku sendiri yang sakit. Ya, aku sendiri yang sakit gara-gara memang pengen, temanku 3 belum pernah ke sana. Posisinya ya alhamdulillah udah ke sana, cuma temanku ini pengen ke sana lagi, pengen ke sana gitu loh. Jadi aku intinya mau nggak mau nganterin mereka ke sana sampai puncak. Cuma di pertengahan atas vegetasi aku tuh sakit, jadi bener-bener sakit.
sakit, yang nggak mampu, yang nggak gimana, terus ada teman Mbak kayak itu semangat sih, Mbak anterin kita dong, masa kok lemes sih gitu, kok lemes sih, kan Mbak yang kayak semangat pertama kok kayak gini gitu. Aduh aku kuat nggak ya, aku ya Allah itu masih setengah loh, masih 4 jam lagi, masih 3 jam lagi itu gitu. Akhirnya teman-teman kasih aku apa itu obat, nggak tahu pil apa, ini Mbak minum, disuruh minum bawahnya, habis itu langsung ayo kita naik, ayo mbak Semangatin terus. anak tiga itu akhirnya ayo mbak anterin aku pengen mbak, masa kalau mbak misalnya di sini kita otomatis turun gitu. Aku akhirnya pelan-pelan yaudah digandeng sama teman, ayo mbak dia kuat soalnya kan memang fisiknya lebih olahraga banget kan, soalnya karena memang waktu itu kerja jadi nggak pemanasan lah, kesalahan sih ya, kesalahan pertama. kesalahan nggak pemanasan banget kan. Habis itu langsung semangat, setelah minum obat itu langsung cus gitu kan, langsung cus. Ternyata ada temen yang tidur di batu, di Semeru itu tidur dia subuh. Tak kira kenapa itu dari satu tim loh, satu tim langsung tak, kamu kenapa kok tidur gitu, kamu kenapa kok tidur mbak, apa sih mbak ini di mana loh, kamu kayak apa, bahasa dia kayak kayak bukan oh itu masuk gejala hipo ya, mau hipo dia udah kedinginan gitu karena kan. kan hipo kan itu menyerang otak, otak. jadi kita kan beku. Iya, benar. Lalu itu bahaya. Langsung kamu kenapa, akhirnya tak teman-teman cowok ngangetin dia, habis itu langsung mbak ini di Semeru ya, iya ayo katanya kamu mau ke puncak, iya mbak aku kan gagal kemarin, ayo semangat. Sama petualang ini tempat di mana aja? Kalau aku di Lawu, karena pengalamannya berangkat dari Mojokerto cuma 2 orang. Beneran cuma 2 orang, nunggu temen dari Malang itu. Berapa? 27 orang beneran ya. Gitu. Terus sampai sana itu aku kan nggak pernah berangkat jauh, terus cuma beberapa orang. Itu pengalaman oh jadi kayak gini, sepeda bawa tas 2 dibawa, terus 1 dibawa sama pakai malam-malam, aduh dengan ya Allah tuh kayak gitu. Untungnya itu kan malam jadinya nggak macet, nggak panas juga, enaknya sih kayak gitu. Terus sampai sana ya baru ngerti pendakian bareng segitu banyak. Biasanya kan aku cuma paling banyak itu 6, 7 itu 27 kayak gitu. Jadi ya itu sih yang paling berkesan. Terus di sana juga apa nggak benar iya sudah merasa oh jadi kayak gini ya teman-teman kayak gini. Tempat Lombok. udah salah Kan naik motor itu kayak ceritanya itu kayak touring mbak, kayak kita touring tapi bawa carry gitu loh. Bayangin loh kan, motor KLX dibuat boncengan berdua, terus panas lewat Banyuwangi kan, kayaknya kan joknya kecil loh mbak. Gimana Kecil itu? terus mbak, L2 berempat, satu ada nama Jakarta motor juga, ada teman Surabaya kan. Terus touring langsung ke Banyuwangi itu kan, wah itu aja nembus waktu 7 jaman sampai Banyuwangi. Karena kan mungkin kalau motor sampai penting gitu ya. Terus nyabrang ke Bali, terus dari Bali ke pelabuhan mau nyebrang Lombok itu pasti 6 jam lagi ya Allah kan, sampai motoran itu kayak bertipo, mandi di pom gitu kan. Selama Bali itu kan memang benar-benar psikis dan cuacanya jelek kayak badai gitu. Kayak di Pelawangan terus kena badai, semalamnya kan kadang kan udah sampai malam terus samit malamnya kan ya, jam 1 jam 2 kan samit itu karena badai. Sehari lagi di situ kan, jadi 2 malam di Pelawangan itu langsung bersahabat. Besoknya akan tenang sampai 2 malam itu samit. Itu tempat berkesan. Terus pulangnya karena fisik udah gak kuat, memang benar-benar ya udah ngapal aja. Kapal pas posisi ada jadwal kapal, karena dulu kan kapal Surabaya Lombok itu kalau nggak salah seminggu 2 kali. Jadi nggak ada kayak sekarang tiap hari ada. Jadi dari dulu, kalau dulu itu kayak atur jadwalnya susah kalau kapal. Jadi kalau kepaan aja lah. alhamdulillah lah ya. Pulang dari base camp kita sampai pagi ini ada kapal, langsung terus naik kapal aja daripada ngambil resiko lagi capek di jalan lihat Bali lagi ya apa kayak berkesan masih SMA ke situ naik motor dulu ya Allah itu
berkesan banget lah. Kalau Kak Bella, tempat berkesan mungkin? Tempat berkesan kalau aku itu di Argopuro. Oh, ya. Nah itu kan pengalaman paling berkesan karena memang di situ cuma 6 orang aja. Kita daki 6 orang, ceweknya 2. Berapa hari itu? Dihitung sampai Malang itu 6 hari 5 malam. Nah itu karena berkesan di sana itu ketika di waktu naik, waktu lihat Barmi itu bener-bener nanjak banget yang aku nggak sampai pikir sampai segitunya karena kan bawaannya bener-bener masih berat-beratnya karena kita bener-bener harus kompak berbagi logistik, berbagi barang-barang itu harus dipersiapkan matang-matang karena musimnya pada saat itu ingat bulannya Januari. Ya, bulan Januari itu kan hujan kayak gini hujan, jadi kita harus bener-bener persiapan matang lah. Waktu di situ bener-bener nggak nyangka ketika waktu di Gunung Argopuro itu kita nggak ketemu sama pendaki sama sekali. Rombongan di hari pertama itu nggak ketemu sama sekali, beneran nggak ketemu. Hari kedua nggak ketemu cuma 2 rombongan. Hari ketiga ketemu di Cikasur itu cuma 3 rombongan, itu pun cuma 6 orang.